Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 manajemen mutu hari ini akan membahas tentang total quality management dan strategi umpan balik hasil monitoring dan evaluasi. Nah, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Cindy Cynthia Soraya, ada Miki Rasyadi, ada Belia Andriani, ada Syafa Tasya Salsabila, ada Aprilia Nisa Putri, dan ada Yonika Sari. Nah, pokok pembahasan kami pada hari ini ada total quality management, ada strategi umpan balik hasil monitoring dan evaluasi, lalu ada yang terakhir kami hubungkan kedua topik ini dengan kasus COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Pertama kita masuk ke pengertian total quality management. Nah, total quality management ini adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang biasanya itu terpusat pada kualitas. Jadi total quality management ini juga berdasarkan pada partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan, serta juga untuk memberikan keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Nah, total quality management ini juga merupakan suatu pendekatan manajemen untuk menempatkan mutu sebagai strategi usaha dari perusahaannya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip total quality management. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Jadi dalam total quality management ini, kualitas itu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut juga ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek. Jadi fokusnya itu pada kepuasan pelanggan dan kualitas itu menjadi nomor satu dalam penerapan total quality management. Prinsip yang kedua adalah keterlibatan karyawan. Jadi dalam total quality management, semua karyawan ini berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat, baik itu dari tingkat pimpinan maupun dari tingkat karyawan. Nah, sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi ini diketahui oleh semua tingkatan, baik pada level yang paling rendah atau mungkin sampai ke level yang paling tinggi. Jadi tindakan ini akan menguntungkan bagi organisasi. Prinsip yang ketiga adalah peningkatan berkesinambungan. Jadi dalam total quality management ini mengenal konsep siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Nah, jadi ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama perencanaan, lalu pengorganisasian, pelaksanaan, maupun tindakan korektif yang nantinya diperlukan untuk mencapai hasil yang ingin diperoleh. Prinsip yang keempat adalah sistem terintegrasi. Jadi dalam total quality management, sistem terintegrasi ini menghubungkan semua unsur peningkatan bisnis dalam upaya untuk terus meningkatkan dan mencapai harapan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belia Andriani akan meneruskan presentasi dari teman saya yang sebelumnya mengenai prinsip-prinsip dari total quality management. Nah, prinsip kelima dari TQM ini adalah pendekatan strategis dan sistematis. Prinsip ini disebut juga sebagai manajemen strategis karena digunakan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan dari organisasi. Yang keenam adalah perbaikan secara terus-menerus. Nah, prinsip ini merupakan hal yang utama dalam TQM karena dengan adanya pendekatan secara terus-menerus, maka sebuah perusahaan atau organisasi dapat terdorong menjadi lebih efektif dan lebih kreatif dalam menemukan cara untuk memenuhi harapan dari pelanggannya. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan secara fakta. Nah, untuk melihat seberapa baik kinerja dari sebuah organisasi tersebut, dibutuhkan data tentang ukuran kinerja. Nah, dengan adanya TQM, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengambilan data dan analisis data secara terus-menerus yang berguna untuk meningkatkan kualitas dari pengambilan data. Pengambilan keputusan. Kemudian yang kedelapan adalah komunikasi. Nah, komunikasi memainkan peran yang penting dalam memotivasi karyawan sehingga tujuan dari TQM tersebut dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari TQM.
Sebenarnya ada banyak manfaat dari penerapan TKM, baik yang dirasakan oleh perusahaan atau organisasi maupun yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pelanggannya. Yang pertama adalah manfaat TKM bagi perusahaan, diantaranya yaitu meningkatkan produktivitas dari organisasi tersebut, kemudian meningkatkan kualitas dari produk atau layanannya, kemudian meningkatkan motivasi dari stafnya, kemudian dan mengurangi produk cacat dari perusahaan tersebut. Kemudian manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pelanggan yaitu adalah terjaminnya kepuasan pelanggan, karena dengan adanya penerapan TKM ini pelanggan lebih diperhatikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai elemen-elemen dalam TKM. Nah, di sini terdapat 6 elemen dalam TKM. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Nah, apabila suatu perusahaan memutuskan untuk menerapkan TKM, maka peranan manajer senior tidak dapat diremehkan, baik itu sebagai pimpinan, sebagai penasehat, maupun sebagai guru. Nah, di sini manajer senior ini harus memberikan informasi, harus menjelaskan apa tujuan dari perusahaan, bagaimana mencapai tujuan tersebut, serta memberikan informasi bagaimana menggunakan alat dan bahan secara komunikatif, bagaimana menggunakan data. Kemudian manajer senior ini juga harus mencari tahu atau menggali siapa-siapa saja yang berhasil menerapkan konsep manajemen mutu terpadu ini. Pertama, kepemimpinan. Yang kedua, elemen pendukung dalam TKM ini adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, mutu didasarkan pada keterampilan dari si karyawan yang memberikan pelayanan. Nah, di sini untuk meningkatkan keterampilan dari karyawan dapat dilakukan pendidikan dan pelatihan pada setiap karyawan guna memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk menjamin perbaikan mutu dan memecahkan persoalan dalam perusahaan. Yang ketiga, adanya struktur pendukung. Manajer senior secara langsung maupun tidak langsung akan membutuhkan struktur pendukung, baik itu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, kalau dari luar perusahaan, struktur pendukung dapat dari pihak konselor, baik intinya dari luar perusahaan. Sedangkan kalau dari dalam perusahaan, struktur pendukung ini dapat diambil dari kelompok-kelompok staf kecil yang dapat mendukung jalannya perusahaan tersebut. Terus kemudian yang keempat adanya komunikasi. Nah, untuk komunikasi ini kita tahu kalau komunikasi merupakan landasan dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana komunikasi dalam suatu lingkungan mutu perlu ditempuh dengan cara berbeda-beda, baik agar dapat berkomunikasi kepada seluruh karyawan, baik itu kepada atasan, kepada yang sejajar maupun kepada yang bawahan. Kemudian secara ideal manajer ini harus bertemu pribadi dengan para karyawan untuk menyampaikan informasi, memberikan pengarahan dan menjawab pertanyaan dari setiap karyawan. Terus yang kelima adanya ganjaran dan pengakuan, di mana ganjaran dan pengakuan akan diberikan kepada karyawan yang dapat mencapai tujuan perusahaan, di mana tim individu yang berhasil menerapkan proses mutu harus diakui dan diberikan pengakuan guna dapat memotivasi bagi karyawan yang lain, serta karyawan yang lain tersebut dapat paham apa sih sebenarnya tujuan perusahaan dan bagaimana upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah pengukuran. Nah, di sini penggunaan data hasil pengukuran ini menjadi sangat penting dalam menetapkan proses manajemen mutu, di mana pengumpulan data pelanggan memberikan suatu tujuan dan penelitian kinerja yang realistis serta sangat berguna dalam motivasi setiap karyawan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah fase implementasi TKM. Nah, di sini terdapat 3 fase implementasi TKM ini sendiri. Yang pertama adalah fase persiapan. Nah, apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam fase persiapan ini? Yang pertama tentu kita harus membentuk tim yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melaksanakan pelatihan TKM. Terus kita menyusun baik itu tujuan umum maupun sasaran, maupun identifikasi kekuatan kelemahan, pendukung dan penolak, serta memperkirakan sikap karyawan dan mengukur kepuasan pelanggan. Nah, itu yang perlu dilakukan di fase persiapan. Selanjutnya itu fase perencanaan. Pada fase ini terdapat 4 langkah. Yang pertama itu merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Action, di mana pada fase ini atau tahap ini steering committee akan merencanakan implementasi TKM. Langkah ini biasanya bersifat kontinu karena adanya informasi umpan balik yang akan dikembalikan pada langkah ini untuk melakukan perbaikan dan juga penyesuaian.
Kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi proyek. Nah, steering committee di sini akan bertanggung jawab untuk memilih proyek untuk awal TQM yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini juga akan diidentifikasi personel yang terlibat, visi, misi, dan tujuan dari perusahaan yang akan memungkinkan untuk penentuan kesuksesan dari proyek tersebut. Nah, proyek awal di sini biasanya akan sangat menentukan atau akan memiliki dampak positif terhadap proyek-proyek berikutnya. Oleh sebab itu, maka akan sangat diperlukan identifikasi proyek yang sangat baik dan juga perencanaan yang sangat teratur sesuai dengan standar yang ada. Kemudian tahap yang ketiga yaitu komposisi tim. Pada tahap ini steering committee akan menentukan proyek-proyek terpilih, di mana steering committee di sini nantinya akan membentuk suatu komposisi tim yang akan melaksanakan sebagian besar fungsi dari fungsi fungsional untuk proyek tersebut. Nah, di sini akan dibagi menjadi beberapa departemen sesuai dengan proyek yang akan ditanganinya. Kemudian yang terakhir ada pelatihan tim. Misalnya itu fase pelaksanaan. Pada fase pelaksanaan di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama itu penggiatan tim. Di sini steering committee akan memberikan bimbingan kepada setiap tim dan akan mengaktifkan mereka. Di sini steering committee akan memberikan arahan agar mereka bisa menjalankan prinsip-prinsip TQM sesuai dengan standar ketika mereka praktek di lapangan. Yang kedua adalah umpan balik dari tim proyek. Tim proyek di sini akan memberikan informasi kepada steering committee mengenai keberhasilan dan kemajuan dari hasil-hasil yang dicapai, di mana di sini akan terjadi umpan balik, di mana steering committee juga akan menentukan nantinya apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik dari pelanggan. Nah, di sini tim proyek, khususnya tim proyek akan menyebarkan informasi umpan balik dari pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, di mana setiap informasi ini akan diumpan balikan kepada steering committee secara reguler. Kemudian tahap selanjutnya ada umpan balik dari karyawan. Nah, kalau umpan balik dari karyawan di sini, tim proyek khususnya secara periodik akan memantau sikap dan kepuasan dari karyawan itu sendiri. Hal ini bisa dijalankan dengan menggunakan survei formal. Setiap tahunnya, steering committee di sini dan juga manajer khususnya sangat perlu untuk berhubungan dekat dengan karyawan sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai sikap dan kepuasan dari karyawan itu sendiri. Kemudian langkah yang terakhir itu memodifikasi infrastruktur. Selanjutnya itu strategi umpan balik, hasil monitoring dan juga evaluasi. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama itu rapat tinjauan manajemen. Dalam upaya peningkatan mutu perlu dilakukan pembahasan bersama antara manajemen dan juga pelaksana tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem maupun pencapaian-pencapaian secara indikator mutu yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, pada pembahasan masalah mutu di sini dan kinerja di sini dapat dilakukan dalam unit kerja, di mana antar unit kerja di sini akan bersifat teknis dan operasional yang dilakukan sesuai jadwal maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk permasalahan mutu, kinerja dan permasalahan terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu secara periodik juga perlu dibahas bersama yang akan melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian adapun karakteristik pertemuan tinjauan manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu akan dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu yang disesuaikan dengan tingkat kepentingan. Yang kedua adalah direncanakan dengan baik dengan kejelasan tujuan, agenda dan juga penjadwalan. Yang ketiga yaitu didokumentasikan dengan baik. Yang keempat mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja. Kemudian membahas perubahan-perubahan yang dilakukan dengan baik. Kemudian kedua yaitu sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan, di mana di sini umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan juga perbaikan berkesinambungan. Dan di sini perusahaan perlu mengembangkan sistem yang responsif terhadap kebutuhan keinginan dari pelanggan itu sendiri. Adapun sistem umpan balik yang bisa digunakan itu sangat banyak, contohnya seperti menggunakan media center, telepon, surat dan media sosial ataupun media-media lainnya yang dapat mengukur dari kinerja layanan.
Kemudian umpan balik harus memperhatikan hal-hal seperti misalnya harus memahami persepsi dari pelanggan. Apa yang diinginkan pelanggan itu kita harus tergambar sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah mengukur dan memperbaiki kinerja dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mengubah bidang-bidang terkuat dari perusahaan menjadi faktor pembeda pasar. Kemudian mengubah kelemahan menjadi peluang berkembang sebelum pesaing lainnya akan melakukannya. Kemudian mengembangkan sarana komunikasi internal agar nantinya setiap orang tahu apa yang akan mereka lakukan. Kemudian menunjukkan komitmen perusahaan pada kualitas dan kepada para pelanggan. Kemanfaatan TerQM ini ketika berhasil itu sangat bermanfaat dan hal ini juga sudah diakui oleh para akademisi di seluruh dunia. Jadi ketika suatu perusahaan berhasil melaksanakan TerQM, hal ini bisa menjadi satu langkah maju bagi perusahaan untuk bisa bersaing di pasar dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian salah satu negara yang sangat sukses melaksanakan TerQM adalah negara Jepang. Walaupun bukan negara penemu dari TerQM itu sendiri, tetapi negara Jepang sangat dikenal oleh negara lain dalam keberhasilannya melaksanakan TerQM itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaan TerQM tentu pasti ada perusahaan yang tidak berhasil melaksanakannya. Terkadang dalam kegagalan dalam pelaksanaan TerQM itu sendiri, orang-orang akan berpikiran negatif bahwa konsep dari TerQM itulah yang salah gitu. Tetapi sebenarnya tidak, mungkin dari perusahaan tersebut belum melaksanakan proses TerQM secara full. Mungkin komitmen antara pemimpin dan karyawan dalam melaksanakan TerQM belum seimbang. Jadi dalam menghasilkan TerQM tersebut pun juga tidak akan baik dan hasilnya pun tidak akan memuaskan dari konsumen. Kemudian untuk mencegah kegagalan yang ada, maka dalam satu perusahaan itu sangat diperlukan pengetahuan dan juga pelatihan yang cukup terkait TerQM ini, sehingga dalam prakteknya di lapangan para karyawan dan juga para pemimpin pun juga akan bisa melaksanakan TerQM dengan bagus dan adanya komitmen dan kerjasama yang seimbang antara karyawan dan juga para pimpinan sehingga menghasilkan TerQM yang sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan mutu dari perusahaan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode pengukuran kinerja atau disebut dengan Citizen Report Card. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan memandang masyarakat itu selaku pengguna pelayanan kesehatan tersebut. Citizen Report Card atau disingkat dengan CRC ini adalah salah satu pendekatan penelitian untuk mengetahui gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan dari sisi warga atau masyarakat selaku pengguna pelayanan tersebut. Dan proses metode CRC dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ada 3, yaitu melakukan observasi, yang kedua fokus group discussion atau disingkat dengan FGD, dan yang ketiga mencari responden dan melakukan pengolahan data. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hubungan total quality management dengan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan implementasi total quality management memerlukan sebuah proses yang terdiri dari beberapa fase yang tersusun secara sistematis. Dan pada fase pelaksanaan terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Salah satu langkahnya yaitu mendapatkan umpan balik dari tim proyek, pelanggan, serta karyawan. Umpan balik ini didapatkan melalui melakukan strategi umpan balik, hasil monitoring, dan evaluasi. Strategi ini merupakan strategi komunikasi dua arah yang mana melibatkan peran masyarakat dalam mengukur, mengevaluasi kinerja layanan sehingga strategi ini dapat lebih efektif untuk mengetahui aspirasi dari masyarakat. Baiklah, ada beberapa prinsip total quality management yang berkaitan dengan umpan balik, hasil monitoring, dan evaluasi. Yang pertama yaitu berfokus pada pelanggan internal dan eksternal, di mana pada prinsip yang pertama ini umpan balik yang didapat yaitu misal pemberi pelayanan kesehatan yang sudah meningkatkan kualitas pelayanannya baik itu terhadap pelanggan internal ataupun eksternal. Internal di sini yaitu bagi pemberi jasa atau orang yang bekerja pada jasa pelayanan tersebut yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan pelanggan eksternal yaitu yang menerima atau dapat menilai jasa tersebut apakah jasa yang diterima baik atau buruk atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan didapat. Jadi dari sini kita mengetahui feedback atau umpan balik apa yang didapatkan dari masyarakat tersebut terhadap pelayanan yang kita berikan.
Baiklah, yang kedua yaitu memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Sudah sepantasnya pemberi pelayanan kesehatan memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang membuat nantinya masyarakat itu merasa puas dan keinginannya terpenuhi pada pelayanan kesehatan dan tidak merasa kecewa, karena dari sini akan dapat feedback atau umpan balik yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri terkait pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan pendekatan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, di mana dalam proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalah ini harus berlandaskan pada logika atau fakta-fakta yang berlaku, atau pemecahan masalah atau tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, selanjutnya yaitu adanya komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang yang dibuat baik suatu organisasi atau perusahaan ini, maka nanti akan tercapainya penerapan 3M yang baik pada perusahaan atau organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya itu kerjasama tim. Kerjasama tim di sini dapat dilakukan baik itu karyawan, antar karyawan, karyawan dengan organisasi maupun organisasi dengan organisasi. Di mana umpan balik atau feedback yang didapatkan dari kerjasama tim ini, di mana kerjasama tim yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap capaian atau tujuan yang ingin dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Maka dibutuhkan sekali kerjasama tim yang baik pada suatu organisasi. Baiklah, prinsip TKM yang terakhir yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, di mana akan lebih baik jika karyawan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi atau perusahaan tersebut, di mana nanti akan terdapat dua manfaat yang dihasilkan. Yang pertama, jika karyawan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan atau organisasi tersebut, maka nanti akan dihasilkannya keputusan-keputusan yang baik, rencana yang baik, dan perbaikan-perbaikan yang lebih efektif untuk kedepannya. Dan manfaat yang kedua yang didapatkan yaitu karyawan akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi, di mana mereka dahulu terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dalam suatu organisasi tersebut. Maka dalam proses pelaksanaannya, karyawan-karyawan tersebut akan melaksanakan kinerjanya lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan dan organisasi tersebut agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat tercapai dengan. Pembahasan kita selanjutnya adalah keterkaitan antara total quality management dengan penanganan wabah COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia sudah dimasuki oleh virus corona pada pertengahan bulan Maret, dan sampai saat ini pun kejadian ini belum dapat terselesaikan dengan baik, yang mana kita lihat semakin hari kasus yang positif semakin meningkat. Nah, jika kita kaitkan antara total quality management dengan penanganan wabah COVID-19, bahwa lembaga atau organisasi yang terlihat meningkatkan kualitas adalah pemerintah, karena pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk upaya menekan penyebaran penyakit akibat virus corona ini. Kebijakan yang pertama ada kebijakan social distancing, di mana kita harus menjaga jarak antara kita dengan orang lain minimal 1 atau 2 meter. Dan juga ada kebijakan namanya stay at home, di mana kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah jika tidak ada urusan yang terlalu penting atau terlalu mendesak. Dan kebijakan yang terbaru adalah pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, yang sampai saat sekarang ini masih kita laksanakan. Nah, yang menjadi ciri khusus dalam metode penerapan total quality management ini adalah berfokus kepada kepuasan pelanggan dan memberikan kesejahteraan bagi anggota organisasi tersebut. Nah, dalam penanganan wabah COVID-19 ini yang menjadi kepuasan pelanggan adalah kesembuhan pasien, supaya jika sudah banyak pasien yang sembuh, maka penyebaran wabah COVID-19 ini dapat ditekan, sehingga tidak banyak lagi kasus yang positif. Meskipun pada saat ini masih banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, seperti kurangnya alat pelindung diri bagi tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19, terus adanya
kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Contohnya, banyaknya daerah-daerah yang mengambil kebijakan sendiri, kebijakan seperti lockdown, yang sebelumnya mereka tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dan masalah tentang kurangnya pengetahuan masyarakat dan juga kurangnya kesadaran masyarakat, padahal sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ketika mereka pergi keluar rumah mereka harus memakai masker. Tetapi pada kenyataannya banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan ini. Masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker, masih banyak masyarakat yang tidak menjaga jarak dengan orang lain, dan masih banyak masyarakat yang berkumpul-kumpul di luar, dan sebenarnya hal itu tidak penting untuk dilakukan. Jadi tentunya hal ini tidak mendukung penerapan total quality management dalam penanganan wabah COVID-19 ini sangat perlu untuk dilakukan dan harus efektif untuk dilaksanakan. Karena dalam hal ini elemen-elemen dalam total quality management seperti pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat harus saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu kualitas dalam mencapai tujuan dari penanganan COVID-19 ini, yaitu menurunnya angka penyebaran yang positif corona. Nah, salah satu contoh penerapan total quality management dalam penanganan wabah COVID-19 ini adalah adanya beberapa kebijakan dari pemerintah, yang mana hal ini akan berdampak kepada tenaga kesehatan, kepada masyarakat, dan juga kepada ekonomi. Pemerintah sudah membuat SOP bagi tenaga kesehatan bagi mereka yang menangani pasien positif corona, dan juga pemerintah juga telah memberikan pedoman pencegahan virus corona kepada masyarakat seperti cuci tangan, seperti memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, yang mana masyarakat harus mematuhi kebijakan tersebut supaya tujuan kita dalam memberantas wabah ini akan segera terselesaikan. Penerapan penanganan COVID-19 yang sesuai dengan total quality management di Indonesia masih belum dilaksanakan dengan baik karena belum terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat dalam menciptakan mutu kualitas dan kepuasan pasien, di mana kepuasan pasien adalah penekanan jumlah penyebaran positif COVID-19, di mana bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi tenaga medis. Tenaga medis sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesulitan seperti kurangnya alat pelindung diri dan juga kurangnya tenaga kesehatan masyarakat, yang menjadi beban kerja dari tenaga medis itu semakin bertambah. Nah, juga bisa kita lihat dari masyarakatnya, di mana masyarakat dianjurkan jika ada merasakan gejala-gejala dari virus corona ini, mereka dianjurkan untuk melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi kenyataannya masyarakat malah merasa takut untuk melaporkan, yang hal ini berpicu bisa menyebarkan virus kepada orang lain. Nah, ada juga masyarakat yang tidak melaporkan jika ada kerabat atau keluarga yang datang dari wilayah yang terjangkit virus corona ini. Nah, solusi dari wabah COVID-19 ini adalah kita harus bekerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menyelesaikan wabah ini. Jika dalam tenaga medis masih kekurangan alat pelindung diri, pemerintah harus berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi alat pelindung diri bagi tenaga medis dalam penanganan pasien yang positif. Dan untuk pemerintah harus selalu melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa memberikan penanganan untuk kejadian ini yang lebih baik lagi. Dan untuk masyarakat dianjurkan untuk patuh terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah, karena tujuan dari pemerintah adalah untuk menekan penyebaran virus corona ini, yang tentunya adalah untuk kebaikan kita semua dan untuk mengembalikan ekonomi kita, supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh karena tidak bisa berdagang ataupun melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk bekerja di luar rumah.
Jadi kita harus selalu bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.